Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul bersama di sini untuk acara webinar dengan judul Pengaruh Berpikir Positif bagi Kehidupan Sehari-hari. Atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian di sini. Untuk mengefektifkan waktu, saya moderator untuk memandu acara. Yasvika, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada partisipan dan instruktur yang telah hadir di acara webinar VCT Batch 7 Grup 2A dengan judul Pengaruh Berpikir Positif bagi Kehidupan Sehari-hari. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu, perkenalkan nama saya Yasvika Mustafa dari Seman 2 Padalarang. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan membantu acara ini. Sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan biodata rekan saya. Yang pertama, nama Hasna Husnia Haryanto, tempat tanggal lahir Cimahi 25 Mei 2003, asal sekolah Seman 4 Bandung, riwayat organisasi SOKA, riwayat prestasi, hafalan Quran, juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, dan juz 26. Yang kedua, ada Reza Rahmalia, tempat tanggal lahir Bandung 6 September 2003, asal sekolah Seman 2 Padalarang. Riwayat organisasi, voli, paskibra, OSIS, 3G, catur. Riwayat prestasi, juara 1 catur putri tingkat kecamatan, juara harapan 1 catur putri tingkat kabupaten, juara 2 voli putri tingkat kabupaten, paskibra juara harapan 3 tingkat provinsi. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya, Hasna Husnia, untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kepada Teh Vika dan Teh Eja telah membuka acara ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, perkenalkan, nama aku Hasna Husnia Haryanto, aku dari SMA Negeri 4 Bandung. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke materinya, kita di sini saling berdiskusi aja ya, soalnya aku juga masih belajar gitu. Oke, sebelum itu aku mau share screen dulu. Bentar ya. Oke, sudah ada tesnya. Sudah ada. Oke, jadi materi yang akan aku bahas dari pertemuan kali ini yaitu manfaat atau pengaruh berpikir positif di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke manfaatnya, teman-teman, sebenarnya apa sih positive thinking itu? Nah, jadi teman-teman, positive thinking adalah suatu sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik, bahkan terbaik dan menguntungkan. Nah, teman-teman, dari pengertiannya pun, kita udah bisa ambil nih salah satu manfaat dari positive thinking. Jadi, teman-teman, positive thinking itu membuat kita menjadi memiliki sebuah harapan. Dari kita memiliki sebuah harapan, pasti kita melakukan sebuah tindakan dong, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan sebuah tindakan, berarti kita melakukan sebuah usaha, teman-teman. Dari usaha itu, kita akan melakukan sebuah usaha yang maksimal, usaha yang terbaik. Nah, jika kita melakukan usaha itu dengan terbaik, dengan semaksimal mungkin, maka hasilnya pun akan membuat kita menjadi lebih puas lagi, teman-teman. Hasilnya itu akan yang lebih terbaik lagi dari usahanya itu. Nah, jadi aku langsung ambil aja contoh dari positive thinking di dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Nah, misalnya nih, kita kan sebagai pelajar, tugas dari guru itu bukan menjadi hal yang tabu lagi kan bagi kita. Ayo deh, ayo. Ayo. Tugas tuh udah jadi makanan kita sehari-hari ya, teman-teman.
ketika kita mendapatkan sebuah tugas dan jika pikiran kita mengarah ke prasangka negatif kepada dirinya, jadi kayak kita tuh berprasangka. Oke, terima kasih. Kita mulai kembali ya. Aku awalin dari contohnya nih teman-teman. Kita sebagai pelajar, tugas dari guru itu bukan menjadi hal yang tabu lagi bagi kita. Nah, tugas itu udah jadi makanan sehari-hari kan teman-teman. Ketika kita mendapatkan sebuah tugas dan jika pikiran kita mengarah ke prasangka negatif kepada gurunya, kayak misal, duh kenapa sih nih guru ngasih tugas terus, emang nggak capek apa ngasih tugas gitu kan. Nah, jika kita memiliki prasangka negatif kepada gurunya, kerasa gak sih kita jadi males banget buat ngerjain? Teman-teman, habis dari males ngerjain itu, kita jadi ngasal ngerjain tugasnya. Setelah kita selesai mengerjakan tugasnya itu dengan keasal-asalan, teman-teman, ketika kita menyerahkan tugasnya kepada guru, dan kita menerima penilaian dari guru-guru kan pastinya, kita akan diakhiri ketika kita melihat nilainya, kita tuh pasti berkata seperti, ya udahlah. Teman-teman, kata ya udahlah itu akan memberikan efek negatif ke depannya. Coba sekarang kita balik deh teman-teman. Ketika kita mendapatkan sebuah tugas dan otak kita merespon dengan baik dengan positive thinking, kita akan mengerjakan tugas itu dengan kesungguhan hati. Usaha yang dilakukannya pun akan usaha yang terbaik, usaha yang maksimal yang kita punya. Nah, jika kita melakukan usaha terbaik, usaha yang kita punya itu, maka hasilnya pun akan memberikan yang terbaik, teman-teman. Ketika kita telah memberikan tugas itu dan seorang guru memberikan kita penilaian, teman-teman, kita tuh gak akan diakhiri dengan kata ya udahlah. Kata ya udahlah itu sebuah, kalau menurut aku ya teman-teman, itu sebuah kata pasrah gitu loh teman-teman. Jadi kata-kata ya udahlah itu kata yang ngebuat kita gak punya harapan di kemudian hari nih. Tapi kita akan berakhir dengan alhamdulillah, ternyata aku bisa ngerjain tugas ini. Nah, teman-teman, perkataan kita yang tadi itu yang bersyukur karena kita bisa mengerjakan tugasnya, itu akan merespon otak kita untuk selalu positive thinking, teman-teman. Jika kita lihat dari siklus pemikiran positive thinking, teman-teman, jadi itu positive thinking itu pasti diawali dengan penerimaan atau otak kita merespon dengan berpikir baik. Ketika otak kita merespon dengan berpikir baik, kita tuh pasti ada punya harapan, teman-teman. Dari harapan, kita akan melakukan sebuah tindakan, di mana tindakan ini tuh akan merespon kita untuk berusaha dengan yang terbaik pastinya, teman-teman. Dari usaha yang terbaik, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik pula. Nah, dari hasil yang terbaik, otak kita akan langsung merespon dengan positive thinking nih, teman-teman. Nah, jadi siklusnya tuh selalu seperti itu. Jika kita berpikir positif terus-menerus, teman-teman, jika positive thinking itu udah menjadi habit kita, kayaknya hidup kita tuh pasti lebih bahagia lagi deh, teman-teman. Karena kita tuh memikirkan kebaikan yang akan terjadi di kedepannya, bukan sebuah keburukan gitu, teman-teman. Oke, jadi itu merupakan sepotong manfaat umum dari pengertian positive thinking. Oke, teman-teman, jadi kita langsung masuk aja ke poin pertama dari manfaat positive thinking dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, manfaat positive thinking itu yang pertama, positive thinking membantu kita untuk mengatasi stres. Nah, kenapa sih positive thinking itu membantu kita untuk mengatasi stres? Karena teman-teman, ketika kita sedang stres, kita membutuhkan sebuah solusi untuk keluar dari zona stres ini, teman-teman. Nah, berpikir positif merupakan salah satu solusinya. Salah satu solusi untuk mengatasi stres ini, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman, orang yang memiliki positive thinking, dalam pikirannya ketika orang tersebut sedang terjebak di suatu masalah, orang itu tidak akan memikirkan hal-hal yang telah terjadi. Hal-hal atau bisa disebut dengan hal-hal yang tidak dapat mereka ubah. Namun mereka akan fokus pada hal
pada hal-hal apa yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi mereka itu akan menyelesaikan masalah itu dengan keluar dari zona stres ini, teman-teman. Yang ini itu thinking membantu kita membina hubungan baik dengan sesama. Nah, coba deh teman-teman bayangin ya. Oh, sebelum ke situ. Orang itu ada dua tipe nih, teman-teman. Ada yang care dan ada yang cuek. Nah, dalam mengatasi dua sifat ini, orang juga ada yang biasa aja dan ada yang baperan. Contoh nih ya, aku langsung ambil contohnya ya. Jadi, kalau misalkan kita nih kenalan sama orang baru, kita kan nggak tahu ya sifatnya kayak gimana. Misalkan orang itu cuek, terus kita ngerespon itu dengan baper gitu. Langsung deh kepikiran kayak curiga gitu. Apa kita salah ya, atau gimana gitu kan teman-teman. Jadi kita tuh kayak overthinking gitu loh. Nah, itu tuh ngebuat kita, perasaan baper itu ngebuat kita sulit untuk menjalin hubungan baik dengan seorang yang baru, teman-teman. Karena kan kita belum tahu kan sifatnya seperti apa gitu. Coba kalau misalkan kita balik. Jadi kalau misalkan kita berkenalan dengan seseorang, orang itu tuh cuek banget, teman-teman. Jadi pas kenalan ya, halo, nama aku ini, nama kamu siapa? Nah, terus dijawabnya tuh pakai muka mesem gitu loh. Kita kan nggak tahu ya, mungkin emang orang itu sedang ada masalah, atau mungkin emang orangnya cuek kayak gitu. Kalau misalkan kita gak baperan, teman-teman, itu tuh akan membuat kita lebih berpikir sedikit dewasa gitu. Jadi kayak lebih mikirnya tuh, oh ya mungkin dia lagi ada masalah, jadi dia kayak gitu. Ataupun kita mikir, mungkin dia itu emang kayak gitu cuek sifatnya. Jika dilihat dari dua hal berbeda yang tadi, teman-teman, faktanya orang yang positive thinking akan terhindar dari rasa baper. Jadi orang yang positive thinking itu akan terhindar dari rasa baper yang bisa ngebawa kita ke pikiran negatif yang berujung sulit untuk membina hubungan baik dengan orang lain, teman-teman. Oke, selanjutnya membuat kita positive thinking membuat kita menjadi lebih percaya diri nih, teman-teman. Oke, positive thinking itu, teman-teman, mendorong kita untuk mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Menghargai diri kita apa adanya, teman-teman. Ketika kita percaya diri, kita itu pasti terhindar dari kata insecure gitu. Insecure itu yang cenderung terus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Padahal kita tahu kan, teman-teman, Tuhan itu menciptakan dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi kalau misalkan positive thinking, itu akan membuat kita terhindar dari kurang bersyukur gitu. Jadi hidup kita juga gak penuh sama membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, teman-teman. Oke. Keempat, positive thinking itu membuat kita lebih fokus dan konsentrasi. Oke. Pada poin keempat ini udah disinggung sama poin pertama ya, tapi bakal aku ulang lagi. Jadi gini, teman-teman. Positive thinking itu membuat kita lebih fokus dan konsentrasi. Kenapa? Karena orang yang memiliki pikiran positif, teman-teman, itu dia akan selalu memikirkan, dia akan selalu fokus kepada solusi apa yang bisa ia lakukan, teman-teman. Dia tidak menyesali apa yang telah pernah terjadi. Yang jelas-jelas kalau udah terjadi gak bisa dirubah kan, teman-teman. Dia hal yang udah terjadi itu biasanya diperbaiki, namun tidak diubah. Nah, ketika orang yang memiliki positive thinking, teman-teman, ia itu akan lebih cenderung untuk untuk lebih fokus kepada hal apa yang bisa ia atasi, bukan hal yang tidak mungkin ia atasi gitu, teman-teman. Kenapa tidak mungkin? Karena hal itu telah terjadi, bisanya diperbaiki, bukan diulang gitu ya, teman-teman. Oke. Poin kelima. Hasna, ya. Maaf menyela, ini limit Zoom-nya udah mau habis. Kita keluar dulu aja sekarang. Ntar masuk lagi ke link yang sama. Oh, oke, boleh. Bentar.
Oke. Atau lanjut dulu aja, nanti baru ganti masuk lagi ke linknya. Lanjut dulu aja sampai habis. Oke. Oke. Poin kelima ya teman-teman. Maaf ada kendala. Jadi poin kelima ini, positive thinking membantu kita memiliki kesehatan yang lebih baik. Kalau menurut aku nih teman-teman, positive thinking itu ketika memiliki positif pada otak kita itu akan merespon dengan mengalirkan positif pula kepada tubuh kita. Jadi, ketika tubuh kita mendapatkan energi positif, teman-teman, kita itu akan cenderung lebih memiliki kesehatan yang lebih baik. Kenapa? Karena tubuh itu seluruhnya itu berfokus kepada otak, teman-teman. Ketika kita berprasangka baik akan menjadi baik gitu ke tubuh kita. Kerasa misalkan kita lagi takut nih sama sesuatu, terus sama kita tuh dipikirin terus kayak, duh nanti kalau ini gimana ya, kalau ini kayak gimana ya. Terus kita selalu ngebayangin hal-hal yang buruk yang padahal itu belum tentu terjadi di kemudian hari, teman-teman. Nah, itu ngerasa gak sih kita tuh kayak pasti si tubuh kita tuh jadi gak enak gitu. Kalau misalkan kita positive thinking, teman-teman, otak akan memberikan energi atau akan mengalirkan energi positif juga kepada tubuh kita. Jadi tubuh kita itu akan memiliki kesehatan yang lebih baik gitu, teman-teman. Oke, jadi nah, poin nomor 6 ini, positive thinking membantu kita menjadi sukses dalam hidup. Sebenarnya ini tuh penjabaran itu sama ya, sama kayak poin-poin sebelumnya itu. Jadi pada poin ini, orang-orang yang memiliki pikiran positif itu akan menjauh dari kesedihan yang terjadi karena sebuah kegagalan, teman-teman. Ia akan terus menjauh dari kesedihan yang terjadi karena kegagalan. Kenapa ia menjauh? Karena kalau misalkan kita nih nuntut terus kesedihan, kita tuh gak bakalan maju, teman-teman. Kita tuh pasti kayak stuck di satu titik itu aja. Kita gak bisa berkembang gitu, teman-teman. Nah, orang-orang yang memiliki pikiran positif akan lebih fokus pada peluang-peluang emas di kemudian hari yang membawa kita pada pintu kesuksesan. Karena mereka percaya dengan dirinya. Mereka tuh yakin pada dirinya bahwa kegagalan yang pernah ia dapat, karena kegagalan yang pernah ia jalani, itu hanya sebuah pernak-pernik saja gitu. Bukan sebagai cambukan untuk kamu tuh berhenti gitu. Enggak, teman-teman. Ketika orang yang memiliki sikap positive thinking, ketika ia mengalami sebuah kegagalan, ia akan terus meraih sebuah kesuksesan, teman-teman. Nah, ke poin yang terakhir, positive thinking ini membantu kita untuk memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Kenapa, teman-teman? Kenapa sih positive thinking itu membantu kita untuk memiliki kehidupan yang bahagia? Karena positive thinking itu ngebuat kita lebih bersyukur atas apa yang kita punya. Nah, teman-teman, dengan bersyukur, Tuhan itu pasti memberikan yang lebih, teman-teman. Kita tuh jadi, kalau misalkan kita positive thinking ya, teman-teman, kayak dari poin pertama itu bisa menghindari stres, terus bisa menjalin hubungan sosial yang baik dengan sesama, terus terhindar dari prasangka buruk yang kayak gitu, teman-teman. Itu tuh otomatis kita tuh akan merasakan dampaknya gitu, teman-teman, dampak yang positif pastinya. Kita tuh akan menjadi lebih bahagia lagi gitu, teman-teman. Oke, dari tadi itu kita ngebahasnya positive thinking terus. Nah, sekarang aku mau nanya, negative thinking itu sebenarnya boleh gak sih? Sini diskusi bareng-bareng aja ya. Iya, tentu saja boleh. Nah, gimana? Coba sebutin nama Boleh sama sekali. sekolahnya. Nafis duluan, Bu. Oke. Nama saya Muhammad Nafis Ataullah dari SMA Negeri 3 Medan, kelas 10 IPS 1. Saya jujur memiliki cara lain dalam memandang dunia ini, yaitu selalu berpikir yang terburuk dan memikirkan segala kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Jadi ya kebalikan dari apa yang sebelumnya kita bahas, negative thinking atau suuzon, atau lebih kepada waspada mengenai apa yang akan terjadi di masa depan.
Itu sih menurut saya negatif thinking itu kebutuhannya situasional, tergantung keadaan yang ada di sekitar kita. Oh, oke. Yang lainnya ada yang mau berdiskusi Saya lagi? Kak. Boleh sebutin nama. Perkenalkan, nama saya Glenn Bintang Arta Sinaga dari SMA Negeri 3 Medan kelas 10 IPS 1. Menurut saya boleh nggak sih negative thinking? Ya pasti boleh. Kenapa? Dalam kehidupan saya yang sudah alami, negative thinking itu sangat dibutuhkan dalam membuat atau melakukan suatu perbuatan. Contohnya, kita ingin melakukan perbuatan makan. Jadi negatifnya apa? Kalau misalnya negatifnya banyak, pasti kita lebih berpikir apa konsekuensinya dan apa yang lebih ke positifnya, Kak. Jadi kayak gitulah, Kak, setauku, Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Udah ya? Oke, jadi makasih ya kepada teman-teman yang udah mau diskusi di sini. Jadi gini loh teman-teman, kalau menurut pandangan aku ya, sebenarnya negative thinking itu nggak boleh. Cuman teman-teman, kita tuh berpikirnya kita tuh harus ada kewaspadaan. Dalam hidup itu harus positive thinking dan harus punya kewaspadaan teman-teman. Kalau misalkan kita berpikir negatif, kita selalu pikir negative thinking itu akan ketika kita berpikir negative thinking membuat diri kita menjadi tidak melakukan suatu hal yang padahal peluang di kemudian hari itu kita tuh bisa lebih sukses misalkan. Nah itu tuh negative thinking itu gak boleh teman-teman. Kalau misalkan gini loh, negative thinking itu hanya untuk sebagai kewaspadaan, itu sebenarnya boleh teman-teman. Karena kita juga jadi orang gimana ya, harus tahu takarannya gitu teman-teman. Nah, oke, ada yang mau berpendapat lagi? Saya, Kak. Boleh, sebutin nama. Orang pertama tadi ya, nama saya Muhammad Nafis Ataullah dari SMA Negeri 3 Medan, kelas 10 IPS 1. Saya ingin istilahnya menyela perkataan kakak tadi sebelumnya, yang mengatakan tidak boleh dan lebih baik untuk positive thinking dalam arti untuk kewaspadaan. Namun bagi saya sendiri, justru negative thinking atau berpikiran terburuk itu dapat memacu saya untuk lebih lagi memikirkan dan merencanakan sesuatu di masa depan untuk lebih baik lagi dan lebih menyempurnakan apa yang akan saya hadapi di kemudian hari. Jadi dengan kita berpikir yang terburuk, kita tidak akan kaget dengan apa yang sudah terjadi di masa depan. Kita kan nggak bakal tahu apa kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Jadi sedini mungkin kita memikirkannya supaya saat kejadian itu kita tidak terlalu drop atau down. Ya sudah, yang sebelumnya kita sudah pernah pikirkan risiko dan kemungkinannya, jadi ya kita tidak bakal terlalu stres menghadapi masa depan itu, Kak. Kalau menurut saya lebih kepada, kalau pribadi saya justru negative thinking itu sangat berguna dalam kehidupan saya, Kak. Itu aja sih, Kak. Wah, boleh. Siap. Makasih. Tadi siapa namanya? Muhammad Nafis Ataullah, Kak. Ataullah. Ya, makasih ya, Nafis. Bener banget sih. Jadi kayak gini loh, teman-teman. Setiap orang itu punya sikap yang beda-beda. Dalam menanggapi suatu hal, kita tuh pasti punya caranya yang berbeda kan. Seperti tadi, kalau misalkan aku nih ya teman-teman, kalau misalkan positive thinking terus, itu pasti ngebawa aku buat punya harapan-harapan yang peluang-peluang emas di kedepannya. Tapi kalau menurut Nafis ini teman-teman, malah negative thinking yang membuat kita jadi gak kaget gitu sama hal buruk apa yang akan terjadi. Gitu ya Nafis ya? Iya Kak, juga bisa makin semangat gitu untuk meraihnya. Jadi dengan kita memotivasi diri gitu ya? Iya betul Kak. Nggak terlalu diangan-angan, oh enak, ada baik-baiknya ya, tapi juga negatifnya dipikirin, resiko-resiko segalanya itu. Wah ya betul sekali Nafis. Ya ini tuh balik lagi ya ke diri kita masing-masing nih teman-teman. Bagaimana kita menyikapinya teman-teman. Jadi harus dipilih-pilih juga nih kalau misalkan mau bertindak sebagai, kita tuh harus tahu gitu, kita tuh orangnya seperti apa sih teman-teman. Kalau misalkan positive thinking itu malah ngebuat kita jadi lebih bersemangat lagi nih teman-teman, nah itu tuh positive thinking tuh harus kita kejar gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan
negative thinking yang mungkin bisa membuat kamu lebih dewasa lagi, yang bisa membuat kamu lebih punya peluang berharap untuk meraih peluang-peluang di kemudian hari. Itu gak apa-apa sih, kalau menurut aku ya teman-teman. Karena setiap orang itu punya sifatnya masing-masing gitu, punya kepribadiannya masing-masing. Orang itu punya cara diri masing-masing buat ngatasin hal yang akan terjadi di kemudian hari gitu sih teman-teman. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke. Bentar. Ya, terima kasih teman-teman semua yang udah mau berpendapat tadi. Keren banget kalian semua. Kita semua keren. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih Teh Hasna. Penjelasannya, wow, bagus ya Teh. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh via chat juga kalau malu. Untuk link presensi sudah di-share ya, di chat. Ya, makasih Kak Eja. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya, ada Kak. Boleh, silakan. Pertanyaan saya, apakah positive thinking, husnuzan atau berprasangka baik itu selaras dan berjalan lurus dengan realitas? Artinya apakah kita berprasangka baik itu harus selalu yang realistis atau yang bagaimana Kak? Harus tetap mewaspadai faktor realita dan realistis. Bagaimana pendapat Kakak mengenai itu? Apakah berbaik sangka juga harus realistis? Ya, makasih ya Novi sudah nanya, terus tadi udah berpendapat. Kalau misalkan menurut pendapat aku ya, sebenarnya kita tuh berpikir positif itu harus tahu takarannya juga. Cuman kan ada pepatah tuh yang bilang, raihlah cita-cita sampai sampai lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, tapi kalau menurut aku pribadi sih, kita juga harus tahu takaran diri kita seperti apa dan bagaimana gitu. Kenapa harus kayak gitu? Soalnya kalau menurut aku ya, kita tuh jadi kalau misalkan udah nih tercapai nih sebuah harapan kita, tapi harapan itu nggak sesuai sama apa passion kita gitu. Takutnya itu kita tuh tidak bisa berkembang di zona itu. Tapi ketika kita memiliki sebuah keinginan untuk berkembang terus di zona itu, kita tuh pasti bisa gitu ngalahin orang-orang yang ada di atas kita gitu. Jadi sebenarnya harus ada punya tekad tersendiri sih buat ngambil suatu resiko gitu. Menurut aku kayak gitu. Oke Kak, jadi intinya passion ya, minat dalam suatu bidang gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Makasih Nafis. Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Teh Hasna, kesimpulan dari materi ini apa sih? Oke, makasih Kak Eja. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat aku ambil dari pertemuan kali ini, kita itu hidup itu harus penuh dengan sebuah harapan, teman-teman. Harapan di mana kita bisa meraih sebuah peluang yang terbaik yang ada di kemudian hari. Kita juga
harus menghindari negative thinking kan teman-teman. Tapi sebelum itu, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana cara mengatasi hal itu kan teman-teman. Nah, jadi kalau menurut aku nih teman-teman, karena kita tuh harus menghindari negative thinking, karena negative thinking itu akan membuat kita hidup menjadi tanpa harapan yang akan menutup peluang-peluang baik yang akan terjadi gitu teman-teman. Tapi kewaspadaan itu perlu teman-teman, ingat. Tapi jangan sampai kewaspadaan yang kita punya itu berlebihan, yang bisa nanti ngebuat ke depannya itu kita malah nggak ngegapai apa yang kita inginin gitu. Itu aja Kak Eja, makasih. Mantap banget guys. Boleh Teh Yaswika? Maaf ya, tadi ada halangan. Karena sudah di penghujung acara ini akan saya serahkan kepada host untuk menutup acara. Silahkan Teh Eja, ditutup. Oke, terima kasih buat semuanya ya yang udah hadir dalam webinar kali ini. Semoga materinya dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensinya ya. Sudah di-share di kolom chat. Terima kasih. Oke, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Kak. Reza nanti di-share ya, itu yang link Reza untuk yang 7:30 malam. Sama Ibu sudah di-share juga ke teman-teman guru, kemudian di sekolah juga sudah di-share. Supaya jumlah peserta yang hadir bisa banyak. Iya, Bu. Siap. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ini sudah beres ya? Jadi kita boleh live ya? Iya, Ibu boleh. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Yuk, Terima mangga kasih, semuanya. Bu. Sama-sama. Nanti malam ada kepala sekolah mau hadir. Juga dari SMA 4 juga Bu Nursida mau hadir. Terus dari PJ Wilayah VCT Jawa Barat juga mau hadir ya. Ditunggu. Baik, Ibu. Ya, Bu.